Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau ngejelasin chapter 21 tentang accounting for leases atau accounting untuk sewa. Nah, di sini yang ngejelasin itu ada Maulana Haji, Vina Ayu Lestari, kemudian ada Khairul Salsabila dan Tiara Putri. Sewa adalah perjanjian kontrak antara pemberi sewa dan penyewa yang memberikan hak untuk penyewa menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh pemberi sewa untuk jangka waktu tertentu. Jenis-jenis peralatan sewa terbesar meliputi yang pertama peralatan teknologi informasi, yang kedua transportasi, contohnya truk, pesawat, kereta api, yang ketiga konstruksi, yang keempat pertanian. Keuntungan sewa bagi penyewa. Yang pertama 100% pembiayaan dengan tarif tetap. Yang kedua perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga fleksibilitas. Yang keempat pembiayaan lebih murah. Manfaat sewa bagi pemberi sewa. Yang pertama, memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua, dapat merangsang penjualan produk pemberi sewa. Yang ketiga, memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak di Indonesia. Yang keempat, memberikan nilai residu yang tinggi kepada pemberi sewa. Nah, ini adalah leasing accounting. Memberikan hak untuk mengontrol penggunaan properti yang diidentifikasi pabrik atau peralatan atau aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan mengkapitalisasi aset sewaan. Yang kedua, memanfaatkan sewa yang mirip dengan angsuran pembelian. Yang ketiga, memanfaatkan semua sewa jangka panjang. Yang keempat, memanfaatkan perusahaan sewa di mana hukuman untuk non-kinerja sangat besar. IASB membutuhkan penyewa untuk mengkapitalisasi semua sewa. Hanya pengecualian yang pertama, sewa yang mencakup jangka waktu kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Hak untuk menggunakan properti dalam sewa adalah aset dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran adalah kewajiban. Nah, ini ada akuntansi untuk penyewa. Itu mengakui beban bunga atas kewajiban sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat biaya penyusutan atas aset hak pakai. Akuntansi ini atau sewa keuangan diterapkan apakah sewa secara efektif dalam pembelian aset atau ketika penyewa hanya mengontrol penggunaan aset. Measurement of the lease liability and lease asset, lease term. Jangka waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan penawaran dapat memperpanjang periode ini. Pada saat dimulai sewa, perbedaannya antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan harus cukup hebat untuk melakukan opsi latihan memperbaharui dengan cukup pasti. Nah, ini ada contoh lease term. Carrefour menyewa PC Lenovo untuk 2 tahun dengan sewa $100 per bulan per komputer, dan selanjutnya dapat menyewanya $10 per bulan per komputer selama 2 tahun. Sewa jelas menawarkan opsi tawar-menawar, jangka waktu sewa dianggap 4 tahun. Nah, ini ada lease payments. Nah, pembayaran sewanya itu tetap. Terus pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif. Terus nilai residu dijamin. Terus pembayaran terkait dengan opsi pembelian atau pengakhiran bahwa penyewa cukup yakin untuk exercise. Nah, sekarang bahas discount rate. Lease atau penyewa harus menghitung nilai sekarang dari sewa pembayaran menggunakan tingkat
implisit. Tingkat ini pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai tunai agregat dari pembayaran sewa dan nilai residu yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar dari aset sewaan. Dalam hal itu tidak praktis untuk menentukan tersirat nilai. Penyewa menggunakan tingkat pinjaman tambahan. Subsequent lease accounting atau akuntansi sewa lanjutan. Untuk menggambarkan akuntansi untuk sewa menggunakan keuangan metode sewa, asumsikan CNH Capital atau NLD, anak perusahaan dari CNH Global, dan Ivanhoe Mines Ltd atau CAN menandatangani kontrak perjanjian tanggal 1 Januari 2019 yang menyerukan CNH untuk menyewa backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan lainnya data terkait adalah sebagai berikut. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewanya adalah tidak dapat dibatalkan. Membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20.711,11 euro di awal setiap tahun. Anuitas karena jatuh tempo. Backhoe memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa 100.000 euro, perkiraan umur ekonomi 5 tahun, dan nilai residu dijamin 5.000 euro. Ivanhoe mengharapkan itu kemungkinan bahwa nilai yang diharapkan dari nilai residu pada akhir sewa akan lebih besar dari jumlah yang dijamin 5.000 euro. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Backhoe kembali ke CNH model pada saat berakhirnya kontrak. Tingkat pinjaman tambahan Ivanhoe adalah 5% per tahun. Ivanhoe mendepresiasikan peralatannya berdasarkan garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Ivanhoe menyadari nilai ini. Nah, ini perhitungannya. Ivanhoe menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset penggunaan hak sebagai berikut. Paymentnya itu 20.711,11 euro. Present value factornya itu 4,62990. Itu I-nya 4%, N-nya 5. Terus PV of lease payments-nya itu 95.890,35 euro. Terus Ivanhoe menggunakan tingkat bunga implisit CNH 4%, bukan suku bunga tingkat pinjaman tambahan sebesar 5% karena diketahui oleh Ivanhoe. Terus jurnalnya itu pada tanggal 1 Januari 2019 itu right of use asset 95.890,35 pada lease liability 95.890,35. Terus yang kedua itu lease liability 20.711,11 pada cash 20.711,11. Nah, terus ini ada jadwal sewa amortisasi. Di sini ada kolom tanggal, annual lease payment, interest on liability, reduction of lease liability, sama lease liability. Nah, di kolom tanggal 1 Januari 2019 itu diisi angka 95.890,35 euro di kolom lease liability. Terus tanggal 1 Januari 2019 itu ditaruh angka 20.711,11 euro di annual lease payment. Terus ditaruh lagi angka yang sama di reduction of lease liability. Nah, terus abis itu ditaruh angka 75.179,24 euro di kolom lease liability. Nah, 75.179,24 itu dari hasil 95.890,35 dikurang 20.711,11 atau D kurang kolom C, jadi sampai bawah kayak gitu. Nah, terus yang
yang kolom B ini atau interest on liability ini 3.007,17 itu dari 75.179,24 dikali 4%, hasilnya itu 3.007,17. Nah terus yang 17.703,94 itu hasil dari 27.11,11 dikurang 3.007,17, hasilnya itu 17.703,94. Nah yang 57.475,30 itu hasil dari 75.179,24 dikurang 17.703,94. Nah sampai bawah caranya sama kayak gitu. Jadi cara ngitungnya itu yang di kolom A itu angkanya kan sama semua. Nah kalau yang di B itu 4% dikali hasil dari angka kolom D. Terus kalau yang kolom C itu kolom A dikurang kolom B. Nah kalau yang D itu kolom D dikurang kolom C. Di sini ada contoh ilustrasi 21,7 Ivanhoe Mines List Amortization Schedule Annuity due basis. Di sini kita bisa bikin tabelnya, ada debt, ada annual lease payment, ada interest on liability. Interest on liability-nya itu 4%, ada reduction of lease liability sama lease liability. Untuk annual lease payment-nya itu setiap tahun itu sama. Untuk nyari interest on liability-nya itu annual lease payment dikurang reduction of lease liability. Sedangkan untuk nyari lease liability-nya lease liability tahun sebelumnya dikurang sama reduction of lease liability. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2019 lease liability-nya ada 95.890,35, annual lease payment-nya 20.000, annual lease payment-nya itu 20.711,11, reduction of lease liability-nya juga sama 20.711,11, maka hasil interest on liability-nya dikurang hasilnya 0. Untuk lease liability itu didapat dari 95.890,35 dikurang 20.711,11, hasilnya 75.179,24. Untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 itu annual lease payment-nya sama, reduction of lease liability-nya 17.703,94, interest on liability-nya itu dikurang hasilnya 3.007,17. Nah, lease liability-nya itu didapat dari 75.179,24 dikurang 17.703,94, hasilnya 57.475,3. Untuk tahun 2021 annual lease payment-nya sama, reduction of lease liability-nya 18.412,1, interest on liability-nya hasilnya 2.299,01. Untuk lease liability-nya 57.475,3 dikurang 18.412,1, hasilnya 39.063,2. Untuk tahun 2022 annual lease payment-nya sama, reduction of lease liability-nya 19.148,58, interest on liability-nya itu 20.711,11 dikurang 19.148,58, hasilnya 1.562,53. Untuk lease liability-nya itu 39.063,2 dikurang 19.148,58, hasilnya 19.914,62. Untuk tahun 2023 annual lease payment-nya sama, reduction of lease liability-nya 19.914,62, untuk interest on liability-nya tuh 796,49. Untuk lease liability-nya itu 19.914,62 dikurang 19.914,62, itu hasilnya 0. Jadi lease liability untuk tahun terakhir itu harus hasilnya 0. Untuk total annual lease payment itu ada 103,555,55. Interest on liability-nya ada 7.665,2. Untuk reduction of lease liability 95.890,35. Jadi total reduction of lease liability-nya ini harus sama dengan lease liability tahun 2019. Untuk
catatan accrued interest tanggal 31 Desember 2019 itu interest expense pada list liability dengan angka 3007,17. Itu dilihat dari interest on liability-nya pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, di sini ada contoh list accounting. Depresiasi aset hak pakai selama masa sewa 5 tahun menerapkan kebijakan depresiasi normal Ivanhoe itu yang digunakan metode garis lurus menghasilkan entry pada tanggal 31 Desember 2019 itu depreciation expense pada right of use asset. Itu nilainya 19.178,07 didapat dari 95.890,35 dibagi 5 tahun. Nah, di sini ada statement of financial position untuk list transaction pada tanggal 31 Desember 2019. Ada non-current asset. Non-current assetnya itu kita bisa masukkan right of use asset. Didapat dari 95.890,35 dikurang 19.178,07 itu hasilnya 76.712,28. Untuk current liability-nya itu list liability, caranya 3007,17 ditambah 17.703,94 hasilnya 20.711,11. Untuk non current liability-nya kita masukin list liability itu 57.475,3. Untuk income statement-nya Ivanhoe pada tanggal 31 Desember 2019 itu kita masukin expense. Expense-nya ada interest expense, list liabilities yaitu 3007,17 sama depreciation expense right of use asset itu ada 19.178,07. Nah, untuk pencatatan list payment keduanya Ivanhoe itu ada list liability pada cash. Caranya itu list liability-nya itu 3007,17 ditambah 17.703,95. Nah, habis itu jika Ivanhoe pembeli peralatan dari CNH pada saat berakhirnya kontrak dengan harga 5.000 dan perkiraan sisa umur peralatannya adalah 2 tahun, jurnalnya itu equipment pada cash sebesar 5.000. Nah, ada contoh kedua untuk mengilustrasikan situasi di mana nilai residu yang diharapkan di bawah ini nilai residu yang dijamin. Asumsikan dalam contoh CNH atau Ivanhoe sebelumnya bahwa ada kemungkinan nilai residunya itu akan sebesar 3.000 daripada jumlah yang dijamin 5.000. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai residu pada akhir sewa menjadi 3.000, Ivanhoe memasukkan 2.000 itu dari 5.000 kurang 3.000 sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan hak aset penggunaan. Nah, selanjutnya di sini ada Ivanhoe menghitung kewajiban sewa guna usaha dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset penggunaan hak sebagai berikut. Ada payment 20.711,11, ada present value factor I-nya 4%, N-nya 5, itu hasilnya 4,6299. Untuk nyari present value of lease payment-nya itu ada caranya 20.711,11 dikali 4.000, maksudnya 4,6299, hasilnya 95.890,35. Untuk probable residual value-nya itu ada 2.000, ada present value factor-nya I-nya 4, N-nya 5, itu caranya dapat 0,82193 itu dari 1/1 ditambah 0,04 dalam kurung pangkat 5. Itu dapat hasilnya 0,82193. Untuk nyari present value of probable residual value-nya itu 2.000 dikali 0,82193, hasilnya 1.643,86. Untuk list liability of
atau right of use asset itu total dari present value of lease payment ditambah present value of probable residual value, hasilnya 97.534,21. Nah, untuk jurnal first paymentnya lease Ivanhoe tanggal 1 Januari 2019 itu ada right of use asset pada lease liability sebesar 97.534,21 sama ada lease liability pada cash 20.711,11. Nah, ini yang tadi sebelumnya. Nah, di sini ada guarantee residual value yang expect payment-nya 2.000 sama yang no expect payment. Ada tanggal 1 Januari 2019 itu ada capitalization of lease. Kalau yang expect payment itu right of use asset lease liability sama yang no expect payment-nya juga sama jurnalnya, tapi angkanya untuk guarantee residual value-nya 97.534,21. Kalau yang guarantee residual value yang no expect payment itu 95.890,35. Untuk first payment-nya tanggal 1 Januari 2019 itu expect payment sama no expect payment tuh sama, lease liability pada cash 20.711,11. Untuk adjusting entry for accrued interest pada tanggal 31 Desember 2019 itu jurnalnya sama, interest expense pada lease liability, tapi untuk angka expect payment-nya 3.072,92. Kalau yang no expect payment, interest expense pada lease liability-nya itu 3.007,17. Untuk entry to record depreciation of the ROU asset tanggal 31 Desember 2019 itu depreciation expense pada right of use asset 19.506,84 untuk expect payment didapat dari 97.534,21 dibagi 5 tahun, dan untuk yang no expect payment 19.178,07 didapat dari 95.890,35 dibagi 5 tahun. Untuk pencatatan second payment pada tanggal 1 Januari 2020 itu lease liability pada cash. Itu lease liability-nya expect payment 20.711,11 sama no expect payment-nya juga sama. Dan final payment pada tanggal 1 Januari 2024 itu lease liability pada cash itu 2.000 untuk expect payment. Kalau yang no expect payment itu no entry. Asumsikan, ini ada contoh kedua residual value loss. Asumsikan bahwa karena pemeliharaan backhoe yang buruk, Ivanhoe dan CNH setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 setelah mengembalikan backhoe ke CNH pada tanggal 1 Januari 2024. Dalam kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 euro di bawah skenario pembayaran yang diharapkan. Ivanhoe membuat entry berikut. Ada loss on lease pada cash itu 3.000 didapat dari 5.000 kurang 2.000, sama ada under the no expect payment skenario-nya itu loss on lease pada cash itu 5.000. Nah, ini ada contoh kedua yang bargain purchase option.
Opsi pembelian murah memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan dengan harga di masa depan yang jauh lebih rendah dari nilai wajar aset di masa depan yang diharapkan. Lease harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan nilai sekarang dari harga opsi, mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama dengan nilai residu yang dijamin dengan jumlah yang mungkin terutang. Ini ada contoh ketiga, nilai sisa unguaranteed residual value, asumsi bahwa Hathaway Disposal, Lessor, dan Marks and Spencer penyewa sesuai dengan perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa tersebut akan memberikan hak guna kepada para pemandat kardus untuk digunakan di salah satu toko Marks and Spencer. Informasi yang relevan dengan sewa ada sebagai berikut. Masa sewanya adalah 3 tahun, tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa sebesar 17.620,08 pada awal setiap tahun. Kompaktor memiliki biaya dan nilai wajah pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000. Estimasi umur ekonomi 7 tahun dan nilai residu yang diharapkan sebesar 12.000 yang tidak disetujui. Nilai sisa unguaranteed, asumsi bahwa Hathaway Disposal dan Marks Spencer penyewa menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menentukan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemandat kardus standar untuk digunakan di salah satu toko Marks Spencer. Informasi yang relevan dengan sewanya adalah sebagai berikut. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan, pemandat kembali ke Hathaway pada saat berakhirnya kontrak. Yang kedua, tingkat implisit lessor tidak diketahui oleh Marks and Spencer. Tingkat pinjaman tambahan Marks and Spencer adalah 6%. Nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk Marks and Spencer dalam situasi ini adalah 49.924,56 didapat dari 17.620,08 dikali 2,83339 dengan per value faktornya 3,6%. Kewajiban sewa sebesar 49.924,56 tidak termasuk pembayaran terkait dengan nilai residu yang tidak dijamin. Nah, Marks and Spencer membuat jurnal pada tanggal 1 Januari 2019 itu ada right of use asset pada lease liability sebesar 49.924,56 dan lease liability pada cash sebesar 17.620,08. Nah, ini lease amortization schedule-nya Marks and Spencer. Ada debt, ada lease payment, ada interest on liability, interestnya sebesar 6%, ada reduction of lease liability, ada lease liability. Untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2019, lease liability-nya kita masukkan 49.924,56. Untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2019, lease payment-nya 17.620,08, reduction of lease liability-nya sama dengan lease payment 17.620,08, interest on liability-nya itu lease payment dikurang reduction of lease liability, hasilnya 0. Lease liability untuk tanggal 1 bulan 1 2019 itu 32.304,48 didapat dari 49.924,56 dikurang 17.620,08. Untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 itu 17.620,08 sama. Untuk reduction of lease liability-nya itu 15.681,81 sama. Interest on liability-nya itu 9.938,27 hasilnya didapat dari 17.620,08 dikurang 15.681,81.
Nah, untuk lease liability-nya 16.622,67 didapat dari 32.304,48 dikurang 15.681,81. Untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2021, lease payment-nya sama, reduction of lease liability-nya 16.622,67, interest on liability-nya itu 997,41 didapat dari 17.620,08 dikurang 16.622,67. Untuk lease liability-nya itu 16.622,67 dikurang 16.622,67 hasilnya harus 0. Jadi total lease payment-nya 52.860,24, interest on liability-nya 2.935,68, reduction of lease liability 49.924,56. Ini harus sama dengan lease liability tanggal 1 bulan 1 tahun 2019. Di sini ada list expense jurnal amortisasinya tanggal 31 Desember 2019. Itu ada interest expense pada lease liability itu 1938,27, ada depreciation expense pada right of use asset 16.641,52 didapat dari 49.924,56 dibagi 3. Untuk pencatatan kedua list payment tanggal 1 Januari 2020, list liability pada cash itu didapat dari 1938,27 ditambah 15.681,81 itu 17.620,08. Untuk list expense-nya tanggal Desember 31 2020 itu interest expense pada lease liability 997,41 sama depreciation expense pada right of use asset didapat dari 49.924,56 dibagi 3 itu 16.641,52. Untuk record list payment ketiga tanggal 1 Januari 2021, list liability pada cash itu didapat dari 997,41 ditambah 16.622,67 hasilnya 17.620,08. Untuk amortisasi pada tanggal 31 Desember 2021 itu depreciation expense pada right of use asset didapat dari 49.924,56 dibagi 3 hasilnya 16.641,52. Ini ada low value and short term lease. IASB memberikan pengecualian untuk kapitalisasi semua sewa. Yang pertama, sewa nilai rendah, aset dasar dengan nilai 5.000 atau kurang dari 5.000, lease dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa saat terjadi. Yang kedua ada sewa jangka pendek, jangka waktu sewanya selama 12 bulan atau kurang, lease dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa saat terjadi. Ada ekonomi leasing. Lessor menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan lease. Yang pertama, menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian atau tingkat implisit. Yang kedua, mempertimbangkan status kredit penyewa. Yang ketiga, lama sewa. Keempat, status nilai sisa atau dijamin dengan tidak dijamin. Ini ada ekonomi leasing. Dalam contoh 1 dan 2, CNH menentukan tingkat implisit menjadi 4%, nilai wajar peralatan menjadi 100.000 dan nilai sisa menjadi 5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan. Ada fair value of lease equipment sebesar 100.000, ada present value of the residual value itu 4.109,65. Ada amount to be recovered by lessor through lease payment itu sebesar 95.890,35. Untuk 5 beginning of year lease payment to earn 4% return itu 20.711,11. Klasifikasi sewa oleh lessor. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasi sewa sebagai pertama, sewa keuangan atau sewa operasional. Untuk sewa pembiayaan itu harus tidak dapat dibatalkan.
dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 pengujian dalam ilustrasi pada 21.18. Untuk memenuhi salah satu dari 5 pengujian ini, lessor harus mentransfer kendali atas sebagian besar aset yang mendasarinya kepada lessee atau memberikan kepemilikan aset yang mendasarinya kepada lessee. Nah, ini adalah ilustrasi tentang 5 pengujian. Transfer of ownership test. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa, itu adalah sewa pembiayaan. Purchase option test. Opsi pembeli sewa memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai wajar aset dasar yang diharapkan pada tanggal opsi menjadi dilaksanakan, atau opsi pembelian murah. Lease term test. Ketika masa sewa adalah bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan, perusahaan harus menggunakan metode keuangan. Pedomannya, jika jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari umur ekonomis aset sewaan, maka kontrak tersebut memenuhi uji jangka waktu sewa. Present value test. Jika nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah cukup dekat dengan nilai wajar aset, penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pedomannya yaitu, jika nilai sekarang dari pembayaran sewa sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar aset, maka penyewa harus menggunakan metode keuangan. Lease payment. Secara umum dapat kita lihat yang pertama fixed payment, yang kedua ada variable payment, yang ketiga ada residual value, guaranteed or not, yang keempat ada payment the lease is reasonable certain to exercise. Discount rate. Tarif implisit harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar dari aset sewaan. Alternative use test. Jika pada akhir masa sewa, lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset, lessee mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Asumsinya adalah bahwa penyewa menggunakan semua manfaat dari aset sewaan, dan oleh karena itu penyewa pada dasarnya membeli aset tersebut. Accounting measurement and presentation. Sewa tipe penjualan. Yang pertama, lessor memperhitungkan sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan suatu aset. Lessor umumnya mencatat piutang sewa guna dan menghilangkan aset sewaan. Piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan. Lease receivable sama dengan present value of rental payment ditambah present value of guaranteed and unguaranteed residual value. Nah, ini ada contoh soal ilustrasi. China Financial Service Corp atau anak perusahaan dari China dan Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang meminta China untuk menyewakan beko ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama pada awal setiap tahun atau dasar anuitas. Beko memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa 100.000 perkiraan untuk umur ekonomi 5 tahun, dan nilai residu dijamin 5.000 yang kurang dari nilai residu Beko yang diharapkan pada akhir sewa. Selanjutnya, asumsikan aset dasar. Beko memiliki biaya 85.000 kepada dealer CNH. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Beko kembali ke CNH pada saat berakhirnya kontrak.
kolektivitas pembayaran oleh CNH dimungkinkan. CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun atas investasinya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.20. Nah, di ilustrasi ini fair value of this equipmentnya sebesar 100.000 dan present value of residual itu 5.000 dikali dengan 0,82193 sama dengan 4.109,65. Amount to be recovered by lesser progress paymentnya yaitu 95.890,35. Nah, 5 beginning of the year's payment to earn-nya itu 4%. Maka returnnya itu 95, hasil tadi 95.890,35 dibagi dengan 4,6990. Maka hasilnya 20.711,11. Sewa memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau tipe penjualan karena pertama, masa sewa sama dengan umur ekonomis aset. Kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 100.000 yang merupakan 100% lebih besar dari atau sama dengan 90% dan nilai wajar BQ. Artinya, Ivanhoe akan mengkonsumsi secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewa. Nah, CNH menghitung piutang sewa bagaimana ditunjukkan. Lease receivable sama dengan present value of the rental payment plus present value of the guaranteed residual value. Itu 95.890 ditambah dengan 4.109,65. Maka hasilnya sebenarnya 100.000. Nah, pada 1 Januari jurnalnya yaitu list receivable pada sales revenue yaitu sebesar 100.000. Cost of goods sold 85.000 pada inventory 85.000. Nah, ini merupakan amortisasi, tabel amortisasinya. Interestnya itu sebesar 4%. 3.171,56 itu didapat dari 79.288,89 dikali dengan 4%. Nah, pada 1 Januari 2019, CNH mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun pertama, yaitu cash pada list receivable sebesar 20.711,11. Pada tanggal 31 Desember 2019, CNH mengakui pendapatan bunga dari piutang sewa selama tahun pertama, yaitu list receivable pada interest revenue sebesar 3.171,56. Balance sheet dengan transaksi sewa pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu ada current asset, list receivable itu dari 3.171,56 ditambah dengan 17.539,56, maka hasilnya 20.711,11. Dan di non current assetnya ada investment list receivable 61.749,34. Dan pada 31 Desember 2019 pada income statementnya CNH melaporkan di salesnya itu sales revenue sebesar 100.000 dan COGS nya 85.000, dan di order revenue itu ada interest revenue sebesar 3.171,56.
Dari entry berikut mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunga pada tahun 2020. Pada 1 Januari itu cash pada list receivable sebesar 20.711,11. Dan pada Desember 31 itu adalah list receivable pada interest revenue sebesar 2.469,97. Nah, China membuat jurnal pada 31 Desember yaitu list receivable pada list revenue yaitu 192,19. Nah, pada 1 Januari 2024 ketika aset dikembalikan kepada CNH itu inventory pada list receivable sebesar 5.000. Untuk lessor dengan nilai sisa yang dijamin. Dalam contoh ini, Ivanhoe menjamin nilai sisa 5.000 euro dalam hitung jumlah yang akan dipulihkan dan rental pembayaran. Nilai sekarang dari nilai sisa dikurangi dengan nilai wajar sampai pada jumlah yang ditentukan oleh lessor. Bisa dilihat di sini, fair value of lease equipment-nya sebesar 100.000, dikurangi dengan present value of residual value-nya 4.109,65, maka hasilnya 95.890,35. Untuk 5 beginning of year lease payment to earn, return-nya itu sebesar 20.711,11, hasilnya dari 95.890,35 atau hasilnya tadi dibagi dengan 4,62990. Perhitungannya sama baik nilai residu yang dijaminkan atau yang tidak dijaminkan. Untuk yang tidak menjaminkan nilai sisa, dalam hal ini ada sedikit kepastian bahwa residu yang tidak dijamin porsi aset telah dijual. Yang pertama, lessor mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan hanya untuk bagian dari aset yang pemulihannya dijamin. Pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan berkurang oleh nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin, serta laba kotor yang dihitung masih akan sama dengan ketika ada nilai residu yang dijamin. Selanjutnya, untuk membandingkan sewa sales type dengan nilai residu yang dijamin untuk memiliki nilai residu yang tidak dijamin, asumsikan sama dengan situasinya si sewa Ivanhoe ini. Seperti harga jual 100.000 euro dengan nilai residu yang diharapkan 5.000 dan nilai sekarang atau present value-nya 4.109,65. Peralatan yang disewakan tersebut memiliki biaya 85.000. Kemudian di sini ada perhitungan jumlah sewa oleh CNH keuangan dengan sewa jenis penjualan. Di sini yang membedakan itu adalah nilai residu yang dijamin dan yang tidak dijamin. Untuk piutang sewa, bagi yang nilai residunya dijamin, itu dia 100.000 euro. Sedangkan untuk yang tidak dijamin itu juga sama, 100.000 juga. Untuk harga jual asetnya, kalau yang dijamin 100.000, untuk yang tidak dijamin 95.890,35. Itu dapatnya dari harga jual asetnya dikurang dengan present value-nya. Kalau untuk yang COGS atau HPP itu dia yang dijamin 85.000 sesuai yang di soal, tapi kalau yang tidak dijamin itu 80.890,35. Hasilnya itu dari HPP yang tadi di soal dikurang dengan present value. Kalau untuk yang gross profit-nya itu sama-sama 15.000, tapi perhitungan yang dijamin itu hasilnya dari 100.000 dikurang 85.000, tapi kalau untuk yang tidak dijamin hasilnya dari 95.890,35 dikurang 80.890,35. Selanjutnya di sini ada perbedaan pencatatan nilai sisa bagi yang dijamin sama yang tidak dijamin. Pertama bisa dilihat di sini itu untuk mencatat penjualan sewa pada saat sewanya dimulai. Itu yang pertama sama nih, untuk keduanya sama-sama COGS lease receivable pada sales revenue inventory. Yang ngebedain di sini adalah COGS-nya dan sales revenue-nya, perhitungannya beda. Kayak yang udah dijelasin di perhitungan sebelumnya.
halaman sebelumnya. Untuk mencatat pembayaran sewa tahun pertama, itu juga jurnalnya mereka berdua sama, cash pada list receivable sebesar 20.711,11. Untuk jurnal penyesuaian pendapatan bunga, itu juga sama, list receivable pada interest revenue sebesar 3.171,56. Selanjutnya di sini ada mencatat pembayaran sewa tahun kedua, cash pada list receivable. Untuk mencatat penyesuaian pendapatan bunga di tahun kedua juga sama kayak yang tahun pertama, list receivable pada interest revenue jurnalnya. Dan yang terakhir itu untuk mencatat penerimaan nilai sisa akhir masa sewa. Kalau untuk yang nilai sisa yang dijamin, itu jurnalnya inventory cash pada list receivable, sedangkan yang tidak dijamin itu inventory loss on sale pada list receivable. Selanjutnya untuk akuntansi leser bagian sewa operasi. Data berikut ini berkaitan dengan perjanjian sewa antara Hathaway Disposal Ltd dan MNS untuk penggunaan salah satu kardus standar Hathaway. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa 3 tahun, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan 3 pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,08 dengan pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari. Kompaktor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa dari 60.000, perkiraan umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai sisanya pada akhir masa sewa sebesar 12.000 dan itu tidak dijamin. Selanjutnya, sewa tidak mengandung operasi perpanjangan. Pemadat akan kembali ke Hathaway pada saat berakhir kontrak. Yang terakhir, tingkat implisit lesser diketahui oleh MNS, tambahan trailer suku bunga pinjaman adalah 6%. Hathaway menetapkan tarif sewa tahunan untuk menghasilkan tingkat pengembalian 6% per tahun atas investasinya. Selanjutnya di sini, Hathaway mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada tes sewa keuangan yang terpenuhi. Tes yang pertama itu adalah transfer tes kepemilikan. Penilaiannya pengalihan kepemilikan tidak terjadi, aset kembali ke Hathaway pada akhir masa. Untuk tes opsi pembelian, tidak ada opsi pembelian dalam sewa. Uji jangka waktu sewa, masa sewa adalah 60% dari umur ekonomis aset yang berkurang dari bagian utama umur aset 75%. Tes nilai sekarang atau present value ini dilihat dari pembayaran sewa sebesar 49.924,56, yaitu sebesar 53,2% dari nilai wajar. Oleh karena itu, sewa tidak memenuhi uji nilai saat ini. Untuk tes penggunaan alternatif seperti yang ditunjukkan, peralatan tidak bersifat khusus dan diharapkan memiliki kegunaan ketika dikembalikan pada akhir masa sewa. Selanjutnya, di bawah metode operasi Hathaway atau yang sebagai lesser ini, rutin mengakui aset pada penyertaan posisi keuangan dan mengakui pendapatan sewa, umumnya dengan metode garis lurus pada setiap periode. Selanjutnya, terus mendepresiasi aset sewaan. Untuk menggambarkan metode operasi sewa Hathaway dan MNS ini, Hathaway mencatat pembayaran sewa berdasarkan garis lurus pada 1 Januari 2019, 2020, dan 2021. Jurnalnya itu adalah cash pada unearned lease revenue sebesar 17.620,08. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Hathaway mencatat pengakuan pendapatan setiap periodenya dengan jurnal unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 17.620,08. Hathaway ini juga mencatat biaya penyusutan atas leasing tersebut dengan asumsi saldo berlipat ganda dan diberi biaya dasar 60.000 dan kehidupan ekonomisnya 5 tahun. Dengan jurnalnya, depreciation expense atau biaya penyusutan sebesar 24.000, hasilnya dari 60.000 dikali 40% dengan akumulasi penyusutan peralatan 24.000. Di kredit, Hathaway mencatat biaya lain yang terkait dengan pengaturan sewa seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak dalam periode yang terjadi. Selanjutnya di sini ada masalah khusus akuntansi sewa.
Selanjutnya ada untuk masalah khusus akuntansi sewa ini, itu dia ada penyesuaian sewa lainnya, sama presentasi, pengungkapan, dan analisis. Untuk penyesuaian sewa lainnya, itu pertama ada biaya eksekusi. Biaya eksekusi ini adalah biaya normal yang terkait dengan memiliki aset sewaan seperti asuransi, properti, dan pajak properti. Biaya pelaksanaan termasuk dalam pembayaran tetap yang diperlukan oleh lessor harus dimasukkan dalam pembayaran sewa untuk tujuan mengukur kewajiban sewa. Selanjutnya, pembayaran oleh penyewa dilakukan langsung ke perpajakan otoritas atau penyedia asuransi dianggap variabel pembayaran dan dibebankan pada saat terjadinya. Selanjutnya, ada sewa pembayaran di muka dan insentif. Perusahaan menyesuaikan hak penggunaan kembali aset untuk setiap sewa pembayaran di muka, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dilakukan sebelum atau pada tanggal dimulainya. Pembayaran sewa di muka tersebut yang dilakukan oleh lessee meningkatkan penggunaan yang benar untuk aset. Selanjutnya, menyewa pembayar insentif tersebut dilakukan oleh lessor kepada lessee mengurangi aset penggunaan yang tepat, dan biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee dapat meningkatkan penggunaan aset. Selanjutnya di sini ada biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang akan belum terjadi seandainya sewa tidak dieksekusi. Contoh biaya termasuk dan tidak termasuk dari biaya langsung di sisi lessee dan lessor. Yang termasuk adalah komisi, biaya hukum yang dihasilkan dari pelaksanaan sewa, biaya persiapan dokumen sewa yang dikeluarkan setelah pelaksanaan daftar, serta pertimbangan dibayar untuk jaminan nilai sisa oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Untuk yang tidak termasuk, itu ada gaji karyawan, biaya teknik internal, biaya hukum untuk layanan yang diberikan sebelum pelaksanaan sewa, menegosiasikan syarat dan ketentuan sewa, serta iklan penyusutan biaya yang terkait dengan aset idle. Selanjutnya di sini, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee termasuk dalam biaya aset penggunaan kembali tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari kewajiban sewa. Akuntansi lessor untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewanya. Ada sewa operasi dan sewa pembiayaan. Untuk sewa operasi, lessor mengurangi biaya langsung awal dan diamortisasi sebagai biaya selama masa sewa. Untuk sewa pembiayaan, lessor mengeluarkan biaya langsung awal sebesar dimulainya sewa pada periode di mana ia mengakui keuntungan dari penjualan. Selanjutnya di sini tadi ada masalah lain dari akuntansi lessee ini, itu presentation atau presentasi, merupakan ringkasan tentang bagaimana penyewa melaporkan informasi terkait keuangan dan sewa operasi dalam laporan keuangan. Untuk seluruh jenis sewa kecuali nilai rendah dan sewa jangka pendek. Pada Statement of Financial Position itu terdapat penggunaan aset dan kewajiban sewa atau lease liability. Sedangkan untuk income statement itu ada depreciation expense dan beban bunga. Selanjutnya ringkasan tentang bagaimana lessor melaporkan informasi terkait sales type dan sewa operasi dalam laporan keuangan. Di sini untuk pembiayaan sewa pada Statement of Financial Position, ringkasan tentang bagaimana lessor melaporkan informasi terkait sales type dan sewa operasi dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk income statement, itu terdapat interest revenue dan keuntungan atau kerugian penjualan untuk semua tipe sewa. Pada sewa operasi, di bagian Statement of Financial Position, terus mengakui aset yang dikenakan sewa operasi sebagai PPE. Untuk yang di income statement, pendapatan secara umum disesuaikan dengan metode garis lurus, beban depresiasi untuk aset yang disewa. Selanjutnya ada disclosure atau pengungkapan. Lessee dan lessor juga harus menyediakan tambahan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, ketidakpastian arus kas masa depan. Pengungkapan kualitatif disediakan oleh penyewa dan lessor diringkas sebagai berikut. Untuk pengungkapan sewa kualitatif, itu yang pertama ada sifat sewanya termasuk deskripsi umum dari leasing tersebut. Bagaimana pembayaran sewa variabel ditentukan, keberadaan dan syarat dan ketentuan opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa dan jaminan nilai residu,
serta informasi tentang asumsi yang signifikan. Selanjutnya, untuk pengungkapan kuantitatif lease, itu yang pertama ada total biaya sewa. Biaya sewa pembiayaan dipisahkan antara depresiasi hak paket aset dan bunga atas kewajiban sewa, nilai rendah dan biaya sewa jangka pendek, rata-rata sisa masa sewa dan tingkat diskonto rata-rata tertimbang, serta analisis jatuh tempo dari kewajiban sewa pembiayaan secara tahunan untuk minimum setiap 5 tahun ke depan. Jumlah arus kas yang tidak didiskontokan untuk semua tahun sesudahnya. Selanjutnya ada pengungkapan kuantitatif leaser. Pendapatan terkait sewa termasuk laba rugi yang diakui pada saat dimulainya sewa untuk jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung dan pendapatan bunga. Selanjutnya, pendapatan dari pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam piutang sewa. Yang ketiga, komponen investasi bersih dalam jenis penjualan dan sewa pembiayaan lainnya termasuk jumlah tercatat piutang sewa guna usaha, aset residu yang tidak dijamin, dan setiap laba yang ditangguhkan atas sewa pembiayaan langsung. Yang keempat, analisis jatuh tempo untuk pembayaran sewa operasi dan analisis jatuh tempo terpisah untuk piutang sewa. Dan yang terakhir, pendekatan manajemen untuk resiko yang terkait dengan nilai residu aset sewaan. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada analisis. Dengan peningkatan aset dan kewajiban, sejumlah keuangan metrik yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Yang pertama, pengembalian aset akan berkurang, penghasilan sebelum bunga pajak dan depresiasi serta amortisasi yang kemungkinan akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan mendepresiasi aset yang digunakan dan mencatat biaya bunga. Yang terakhir, rasio utang terhadap ekuitas akan meningkat dan rasio cakupan bunga akan berkurang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.